beliau-beliau inilah yang bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab sih lebih tepatnya, yang apa ya? Untuk punya peran penting. Yang punya peran penting Iya. terhadap Betul. pendidikan dini terhadap bencana. Betul. Gitu. Oke, Pak Janaka, kita ngobrol sebentar ya Pak ya. Ya. Nah, boleh ceritain dulu dong Pak tentang Safe School National Secretariat ini. Boleh dijelasin nggak ini tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya ini kalau kita bercerita itu adalah inisiatif awalnya itu adalah ketika kita berpikir begini. Tahun 2012-2013 itu BNPB kan mulai dengan satu sekolah madrasah aman bencana. Oke. Ya, jadi sekolah madrasah aman bencana karena memang total untuk satuan pendidikan yang ada di bawah Kemendikbud aja lebih dari 60.000 sekolah seluruh Indonesia. Iya, iya. Ya kan? Nah, ini untuk satu periode, taruhlah 10 tahun terakhir ini, kita ada yang terdampak oleh bencana itu ada 6 juta siswa yang terdampak. Nah, akhirnya ketika itu muncullah inisiatif tahun 2013, sekolah madrasah aman bencana itu berubah menjadi satuan pendidikan aman bencana. Jadi satuan pendidikan itu tidak hanya satuan pendidikan yang ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tapi yang ada di bawah Kementerian Agama. Kayak sekolah-sekolah minggu juga ada satuan pendidikan yang mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Berarti gitu. itu termasuk sasarannya juga nggak Pak? Termasuk sasaran kita gitu. Akhirnya tahun 2019 kemarin kita memiliki peraturan Menteri Kebudayaan nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, itu kira-kira awalnya awal terjadinya yang kayak begitu gitu. Nah, berarti kan dengan adanya Safe School National Secretariat ini punya tujuan-tujuan yang pada akhirnya adalah gimana caranya si siswa ini atau ketika terjadi bencana mereka bisa menanggulangi lah atau setidaknya untuk survive buat untuk diri sendiri gitu. Iya. Betul, jadi sebenarnya kita mencoba mensosialisasikan awalnya karena yang namanya bencana kan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, gitu. Jadi sebenarnya inisiatif dari kita ini adalah tujuannya adalah mencoba mensosialisasikan 3 pilar. Tiga pilar. Jadi pilar pertama adalah bagaimana fasilitas itu dari sekolah itu aman, gitu kan. Terus kemudian juga kita mencoba mensosialisasikan bagaimana mengelola bencana dalam kondisi bencana. Bagaimana mengelola bencana? Iya, dalam artian dalam keadaan bencana gitu. Nah, itu lalu kemudian juga kita adalah pilar ketiganya adalah tentang pendidikan. Ya, pendidikan kebencanaan itu sendiri gitu. Inti awalnya bencana mereka tuh sudah tahu kira-kira kalau misalnya terjadi gempa apa yang harus ya, dilakukan betul, gitu ya. Betul. Bahkan kemarin juga kita coba lebih mensosialisasikan lagi agar bahwa mengutamakan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini melalui masuk di dalam kurikulum pembelajaran. Jadi ini belum masuk ke kurikulum ya? Sudah. Sebenarnya contoh misalkan sekarang ini pendidikan taruh ekstrakurikuler, misalkan tentang kepramukaan. Bagaimana di dalam sekolah itu sebagai warga sekolah juga bisa dalam kondisi sebelum bencana, kejadian bencana dan setelah bencana, misalkan seperti itu. Atau juga taruhlah palang merah remaja atau ekstrakurikuler yang lainnya tentang pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam, bagaimana terjadinya longsor. Kan kita ingat nih, kalau kita dulu waktu masih zaman dulu, kalau misalkan ditebang ini terjadi longsor, gitu. Hutan gundul seperti itu. Bisa terjadi banjir. Nah, itu lain-lain di SD, di PAUD, di pendidikan menengah itu akan berbeda lagi, gitu. Intinya seperti itulah bahasa apa ya, sederhananya adalah seperti itu gitu. Nah, kalau untuk program-program yang sudah mulai dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang yang memang sudah dilakukan itu apa aja? Sebenarnya program ini sudah berlangsung dari tahun 2012 awal 2010 gitu ya. Sebelumnya cuma memang kita coba kuatkan. Salah satunya adalah yang kita lakukan adalah aturan. Jadi kita memiliki aturan. Jadi 2019 kita kuatkan. Jadi satuan pendidikan kalau sudah ada peraturan menterinya, intinya kan seperti itu. Bahwa itu akan menguatkan. Sekolah juga harus bisa gitu. Bisa dalam artian dia itu bisa ikut terlibat di situ. Jadi tujuan utamanya lagi. Jadi kita tidak hanya
kita coba bikin misalkan untuk sosialisasi, memberikan bantuan, tapi kita juga dari peraturannya kita buat. Gitu. Jadi kita coba rancang semuanya sehingga kita itu lebih istilahnya ya, kalau kita mau perang amunisinya udah siap semua. Berarti gitu. pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya. Biasanya kan kayak gitu, dari yang sebelum-sebelumnya kemudian lebih dilengkapi lagi seperti itu ya. Oke. Betul. Nah, kebetulan di depan kita nih sudah terdapat Ada banyak ini ya, kayaknya kok ada yang lucu-lucu gitu. Ini saya lihat kayak seperti monopoli ya Pak ya, ada kayak apa lagi nih. Nah, ini sebenarnya apa ini Pak? Untuk apa ini Pak? Pak Ya, Janaka. ini adalah bentuk untuk sosialisasi. Nah, ini mungkin Kang Asep ini, Kang Asep yang sudah berkelana juga kemana-mana untuk bersosialisasi. Saya pikir bisa menambahkan. Silakan Kang Asep. Iya, Baik. silakan. Terima kasih Pak Janaka. Ya, jadi di depan kita ini sudah ada beberapa tools atau alat untuk memudahkan para tenaga pendidik atau guru ataupun juga peserta didik dalam memahami terkait pengurangan risiko bencana. Soalnya kalau dijelasin materi paparan gitu pasti bosen ya Pak. Iya, betul. Nah, yang dipegang sama Pak Janaka ini kita namanya flip chart. Jadi ini adalah bentuk sosialisasi guru terhadap peserta didik. Jadi misalkan di sini judulnya mengenai yuk belajar sekolah aman. Nah, di sini di dalamnya sudah ada mengenai 3 pilar tadi, tapi dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh peserta didik kita begitu. Dan dilihat visualnya kayak seperti komik ya. Ya, betul. Jadi memang sengaja Ya, biar memang anak-anak menarik karena ini targetnya adalah memang PAUD dan SD. Iya. Nah, karena Bapak Ibu juga kan mungkin pada saat berhadapan dengan peserta didik kan tegang begitu ya. Jadi jangan khawatir, di belakangnya ada contekannya. Ada contekannya. Ada contekannya. Kalau lupa di Jadi kan sini. cuma buat anak-anak PAUD tapi juga buat yang trainernya. Iya, betul. Nih. Kalau misalkan kita kan nggak mungkin Iya. ke seluruh Indonesia. Habis waktu kita. Betul. Baru di Bali aja mungkin baru nyampe mana ya? Gilimanuk udah selesai. Oh, nih. kalau Iya. Gilimanuk udah ujung Pak. Kan baru masuk Pak. Baru masuk Pak. Baru masuk. Sekolah, Iya, gitu iya, kan. iya. Ini nggak mungkin. Jadi kita coba harapkan itu nanti adalah dibantu oleh warga sekolah. Oke. Warga sekolah itu bisa guru, bisa komite. Nah, kita coba perbanyak hal seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk yang lainnya ada ini ini. Nah, kebetulan kami Seknas sendiri kan tidak bekerja sendiri ya. Iya. Kami ada beberapa mitra yang tergabung di SPAB. Ini adalah salah satu produk dari Basnas. Ini namanya Siaga Siap Tanggap Bencana. Ini permainan mengenai bencana yang ada di Indonesia. Nah, mungkin bisa dibuka Pak. Mungkin model kayak kartu gitu ya. Nah, jadi ini Iya. ya ini mirip seperti ya betul Uno mungkin apa. Jadi di sini kan ada bentuk mereka ditanya saya adalah terbuat dari api misalkan, saya menyebabkan kebakaran di mana saya, apakah saya contoh kayak gitu. Plus juga di sini juga ada apa yang perlu disiapkan kalau misalnya kita tinggal di gunung misalkan, apa yang harus dilakukan untuk tanggap daruratnya apa ya gitu. Ini salah satu. Kemudian ada yang lebih penting lagi di sini. Nah, ini maaf yang 3 pilar. Nah, ini karena tadi ini kan ada bentuk Pak Janaka kan sekolah di kita itu kan banyak sekali dan tidak mungkin Kemendikbud melakukan sendirian begitu ya. Makanya melalui modul-modul yang ada kayak modul 1 tadi terkait fasilitas sekolah aman. Jadi nanti tutor atau guru atau tenaga pendidik bisa melihat dari sini. Dan mungkin kalau yang melihat di sini bisa lihat di web kami juga ada, nanti website juga ada gitu kan. Dan di sini juga ada monopoli. Kalau monopoli udah umum ya di sini ya. Nah, monopoli sekolah aman. Ya, ini monopoli udah umum, tapi kita konsepnya adalah sekolah aman begitu. Ini dikembangkan oleh teman-teman KIPA ini. Segala sesuatu yang biasa kita lakukan dan menyenangkan itu biasanya melekat di kepala. Jadi secara otomatis akan kalau pernah kejadian misalkan kayak begini, ada permainan ini digunakan ketika misalkan di tenda darurat ketika bencana. Oh iya. Banyak permainan pasca trauma ya untuk jadi untuk healing trauma kita coba bantu juga banyak permainan seperti itu. Oke. Ya, jadi ini salah satu hal yang penting dibutuhkan oleh peserta didik kita, salah satunya di lokasi bencana. Oke. Pada saat darurat. Mungkin tadi saya ingin menambahkan juga terkait manajemen bencana, tidak hanya pada saat darurat, tapi sebetulnya manajemen bencana juga di dalamnya. Misalkan sekolah tersebut sudah menyusun sekolah aman, ada namanya tim siaga bencananya.
misalkan di tim siaga itu kan kami biasanya ada namanya tim pertolongan pertama. Apa sih yang harus mereka lakukan tim pertolongan pertama, mulai dari sebelum bencana, saat bencana, sama setelah bencana. Misalkan lagi ada namanya tim penyelamatan diri. Nah, mereka harus belajar tuh bagaimana cara mengangkat korban itu pada saat bencananya. Tapi sebelum bencananya mereka ada pelatihan. Berkunjung ke lokasi seperti yang sekarang ini sebetulnya salah satu tim siaganya meningkatkan kapasitas. Seperti itu. Itu sih tambahannya dari kami. Nah, sedangkan ini adalah Oke, kalau ini izin. Nah, ini mengenai pedoman, masih juga ini untuk fasilitator atau untuk tutor atau untuk guru mengenai bagaimana sih menyelenggarakan pendidikan di wilayah di lokasi darurat bencana. Di berarti sini ini seperti juklak gitu ya maksudnya. Betul. Oke. Sudah dijelaskan apa sih hal yang harus dilakukan. Kan tidak mungkin pendidikan pada saat darurat bencana itu sama dengan situasi normal, pasti berbeda. Jadi di sini contoh lagi misalnya terjadi kejadian pandemi ini gitu. Nah, pandemi kemarin kan anak-anak di rumah. Semua di rumah. ya. Semua di rumah. Tapi ada juga yang misalkan anak-anak itu salah satunya kami juga kemarin nyusun bagaimana ketika 20%, 50% yang masuk sampai tatap muka 100%. Gitu. Nah, ini sekarang misalkan kayak sekarang ini kami juga contohnya adalah ketika pandemi sudah mulai menurun. Ya mudah-mudahan ini tuntas jadi lah ya. endemi ya. Jadi endemi ya. Tapi muncul lagi kan namanya hepatitis A gitu. Nah, itu juga kan mengkhawatirkan. Nah, kami juga coba memberikan sosialisasi tentang itu. Jadi tetap 100% harus belajar. Gitu ya. Yang terakhir mungkin ini Kak yang dari plan, maaf. Nah, yang biru, yang bawah. Nah, ini mengenai untuk yang disabilitas, peserta didik yang inklusif, tapi ini komunitas untuk masyarakat. Jadi ini juga sama bentuknya, ini knowledge management booklet. Jadi di sini menarik untuk kita lihat untuk belajar bagaimana masyarakat atau komunitas melakukan pendekatan kepada peserta didik gitu kan, mulai dari bagaimana melakukan pendekatannya, karena kan kalau yang inklusif itu kan berkebutuhan khusus itu kan berbeda, pendekatannya tidak sama. Nah, ini bisa dijadikan pegangan. Ada pedoman khusus ya. Yang diproduksi oleh teman-teman dari plan seperti itu. Nah, kalau untuk mendapatkan semua ini, misalkan kita pengen cari gitu, misalnya untuk anak kita sendiri, misalkan, ini kita bisa mendapatkannya di mana? Kalau kami ada namanya websitenya sama linknya, nanti bisa dilihat aja di www.spab.kemendikbud.go.id. Boleh diulang? Seknas SPAB kemdikbud.go.id. Oke, siap. Itu. Nah, nanti mungkin bisa dibantu untuk ditulis. Bisa nanti mungkin saya share ulang kalau misalkan ada yang kurang tepat. Baik. Oke, dan sebelum kita akhiri mungkin bisa di sini kan kita juga ada booth juga ya. Dari Seknas tuh kira-kira bisa apa yang bisa dilihat di boothnya? Oke, baik. Jadi di booth kita ini menampilkan hasil produk mitra kita yang tadi kami sampaikan ini sebetulnya ada di booth kita. Bisa dilihat di sana. Bahkan kita juga ada merchandise banyak yang bisa dibawa pulang. Kita udah nyiapkan kurang lebih sekitar 300 merchandise, jadi diharapkan kedatangannya gitu. Jadi yuk silakan bisa kunjungi boothnya. Jadi pulang bisa bawa oleh-oleh. Kita ada di Bali, di Bali Collection ya. Jadi silakan untuk rekan-rekan semuanya yang saat ini belum sempat datang segera ke sini ya. Lihat langsung. Jadi kita ini di Seknas ini kita menghimpun tidak hanya di pemerintahan, tapi juga NGO. Jadi misalkan kita wahana visi dari Basnasnya juga, terus juga Save the Children. Jadi semua bahkan forum teman-teman yang terlibat ini memang cukup aktif sekali, karena kami juga terus dibina juga oleh BNPB ya, karena sebagai leading sector di kebencanaan, dan kami juga sudah mengintegrasikan data sekolah. Jadi Dapodik, data pokok pendidikan itu mulai sekolahnya, misalkan sekarang sekolahnya ada taruhlah di Denpasar, SD 1 Denpasar, itu sudah bisa dilihat di Inaris. Nah, di Inaris itu nanti muncul SD 1 Denpasar itu misalkan resiko bencananya apa di situ, jumlah siswanya berapa. Jadi kita tahu semua gitu. Bahkan itu nanti kita coba mengintegrasikan secara keseluruhan dan itu terupdate.
Karena data Dapodik itu terupdate setiap semester. Iya, minimalnya seperti itu. Jadi misalkan sekarang itu, jadi kita tahu, aduh kita kalau mau beli rumah misalkan resiko bencananya apa nih, gitu. Minimal seperti itu. Kita gitu. punya data lah. Punya data, gitu. Jadi kita tahu. Bahkan misalkan ketika kita ada di sini nih di Nusa Dua, di Inaris juga muncul seperti itu. Jadi kita coba melihat bahwa satuan pendidikan yang ada di bawah Kemendikbud itu kita coba masuk di Inaris itu juga. Sehingga kita jadi tahu penanganannya seperti apa. Karena misalkan pembinaan seperti apa, oh ternyata di taruhlah yang SD 1 Denpasar itu resiko bencananya taruhlah misalkan banjir misalkan ya. Jadi kita tahu. Nah nanti peta resiko itu kita coba kasih tahu sekolah, bahkan sekolah pun tahu. Jadi bagaimana treatmentnya, bagaimana mengelolanya, juga, misalkan seperti itu. Ya itulah intinya kan seperti itu gitu. Jadi pokoknya pengurangan resiko bencana dan mudah-mudahan kita tangguh untuk itu, gitu aja intinya. Insya Allah. Ternyata di RRI ini potensinya adalah banjir, banjirnya sedang, gempanya rendah, tapi tsunami-nya tinggi. Karena di dekat laut. Laut lepas, laut lepas. Oh iya. Ini seperti itu. Ini contoh-contoh. Dan ini kita sudah ini kan oleh dengan Inaris yang dikeluarkan oleh BNPB itu. Oke, bahkan kita mengevaluasi juga. Aplikasi ya? Iya. Aplikasi Inaris personal. Oke. Jadi buat rekan-rekan semuanya yang pengen tahu kalau maksudnya untuk meminimalisir resiko bencana ketika berada di suatu tempat bisa download langsung Inaris. Dan itu juga salah satu peningkatan dari Satuan Pendidikan Aman Bencana ini adalah kita ingin coba bahkan di situ nanti kita juga bisa mengisi form untuk evaluasi. Jadi misalkan nanti kepala sekolah misalkan dibantu oleh warga sekolahnya mengisi form untuk evaluasi seperti apa gitu. Dan ini juga nanti akan lebih memberitahukan dan memudahkan karena misalkan kayak begini, kalau ada kejadian bencana sekolah ini roboh seperti apa. Nah nanti udah langsung terdatanya udah bisa dilihat. Jadi ternyata gambaran awalnya ternyata ada 3 lokal sekolah ruang misalkan ada ruang guru, ruang kelas atau ruang yang lainnya misalkan ada. Nah ini udah ketahuan karena datanya di Inaris itu muncul karena langsung diambil dari data pokok pendidik itu. Gitu. Itu mungkin luar biasa. Terintegrasi kemana-mana berarti. Oke, kalau begitu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Janaka dan Bapak Asep juga untuk mengetahui banyak hal tentang apa tadi namanya? Ya. Dari Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana. Panjang soalnya. Oke. Sepertinya sudah cukup, sudah komplit semua, sudah jelas. Jadi untuk rekan-rekan semuanya kalau pengen tahu lebih lanjut silakan bisa datang ke booth ya. Ya. Oke. Kita tunggu di sini. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak Janaka. Terima kasih Pak Asep. Oke, cukup dari Rumah Resiliensi Indonesia.